Baiklah saudara-saudara, melalui media video ini saya akan memberikan tambahan materi terkait dengan gugatan, jadi pembuatan gugatan. Sebagaimana dalam praktek peradilan nanti tentu ada bahan-bahan dokumen ya, diantaranya adalah ada gugatan, kemudian ada jawaban, dan kemarin juga ada kuasa. Ya, kemudian di samping ada pelaku, pihak-pihak dalam proses peradilan, nanti ada hakim, ada pihak-pihak baik sebagai penggugat maupun tergugat atau melalui kuasa hukumnya. Itu saudara berlatih juga untuk membuat gugatan ya. Nanti silahkan ada tugas membuat gugatan. Dan untuk kasusnya bebas saja, saya persilahkan untuk membuat gugatan dengan kasus yang saudara pilih, termasuk pihak-pihaknya, kelengkapan gugatan, baik identitas pihak-pihak, objek dan sebagainya secara lengkap ya. Sebagaimana sebuah gugatan memang harus selengkap mungkin, harus cermat ya dalam menyusun gugatan ya. Bahwa gugatan itu di dalam menyusun itu pertama-tama yang harus dipastikan adalah gugatan itu akan diajukan ke pengadilan mana ya. Sebagaimana saudara tahu, pengadilan itu ada peradilan melalui pengadilan negeri umum, ada pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara ya. Tentu dilihat dari kasusnya ya. Jadi apakah ke pengadilan agama, ke pengadilan tun, atau ke pengadilan umum, pengadilan negeri. Nah ini terkait dengan ini berdasarkan kompetensi ya, kewenangan mengadili dalam hukum acara. Saya kira saudara juga sudah memperoleh materi tentang kewenangan mengadili secara relatif, kewenangan mengadili secara absolut ya. Di kewenangan mengadili secara relatif ya, kompetensi relatif itu berdasarkan kewilayahan ya, jadi di pengadilan mana ya gugatan itu diajukan ya. Misalnya terkait dengan domisili ya, pada prinsipnya saudara tahu gugatan diajukan di pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal misalnya itu ya. Jadi itu ya. Sedangkan kalau terkait dengan kompetensi absolut itu misalnya terkait dengan kewenangan ya antar badan-badan pengadilan itu, apakah ke tun, ke pengadilan negeri umum, atau pengadilan agama ya. Misalnya gugatan tentang kewarisan bagi orang-orang yang beragama Islam, nah, tentu itu menjadi kompetensi kewenangan pengadilan agama misalnya. Terkait dengan kasus-kasus umum misalnya wan prestasi perbuatan melawan hukum, tentu ke pengadilan negeri. Kalau terkait dengan gugatan tentang pembatalan atas keputusan pejabat administrasi negara, tentu ke pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara ya, gitu ya. Adapun isi pokok gugatannya, saudara perhatikan bahwa gugatan itu harus secara lengkap, cermat ya, menyangkut beberapa hal ya. Jadi umumnya sekalipun tidak ada pedoman baku ya, tapi secara umum gugatan itu terdiri dari kalau dalam hukum acara dulu mungkin sudah pernah mendapatkan materi juga, gugatan itu umumnya terdiri dari 3 bagian ya. Identitas pihak-pihak, kemudian fundamentum pertendi, jadi hal-hal yang mendasari gugatan itu, atau dalil-dalil, atau orang menyebut posita, atau kemudian yang ketiga adalah petitum, tuntutannya ya. Itu jadi ada identitas, ada fundamentum pertendi, ada tuntutan. Namun saya akan tambah satu, yaitu pokok gugatan. Jadi hal, jadi kalau orang buat surat itu kan ada halnya. Jadi pokok gugatan, misalnya pokok gugatan ini tentang apa? Tentang perbuatan melawan hukum ya, atau gugatan tentang wan prestasi. Ya ini penting karena nanti antara pokok gugatan kemudian dalil-dalil dan petitumnya harus sinkron ya. Kemudian identitas pra pihak itu harus lengkap, penting ya.
baik mengenai jumlah berapa pihak yang harus masuk di dalam gugatannya itu supaya lengkap ya, termasuk identitas dalam arti memuat data-data yang dipunyai oleh pihak-pihak itu, misalnya terkait dengan nama, tanggal lahir, alamat, nomor KTP ya, sesuai data-data yang ada di KTP biasanya ya. Nah, kemudian fundamentum pertendi, apa yang menjadi dasar-dasar gugatan itu ya, dalil-dalil atau posita itu ya, itu diuraikan satu-satu, yang latar belakangnya apa. Misalnya gugatan tentang warisan bahwa seseorang bernama almarhum A telah meninggal dunia pada tanggal sekian bulan sekian tahun sekian ya, bahwa almarhum ini meninggalkan ya beberapa anak, 2 atau 3 orang anak dan 3 bidang tanah sebagai harta warisan ya, misalnya seperti dan seterusnya. Pokoknya dijelaskan satu-satu dalil-dalil yang menjadi gugatan ya, uraiannya ya. Kemudian tuntutannya yang penting, tuntutan petitum ya, sehingga nanti diawali biasanya dengan bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amar putusannya sebagai berikut ya. Nah, diuraikan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Baik nanti mungkin bisa dibagi tuntutan primer maupun subsidiar ya, tuntutan pokok ya. Jadi ini yang penting saudara perhatikan ketika membuat tuntutan atau petitum itu harus runtut. Jadi misalnya tentang perbuatan melawan hukum, jangan tiba-tiba kemudian minta hakim untuk menghukum tergugat untuk mengganti kerugian sekian gitu. Jangan demikian ya. Tapi harus ada dasarnya. Jadi sebelumnya itu harus ada petitum atau tuntutan yang minta kepada hakim untuk supaya menyatakan tergugat itu telah melakukan bahan prestasi. Jadi urutannya seperti atau perbuatan melawan hukum ya, maaf ya. Jadi misalnya menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, baru kemudian menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sekian-sekian dan seterusnya. Nah, kalau tuntutan subsidiar biasanya mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang seadil-adilnya. Itu biasanya ya. Jadi pokok-pokok gugatan saya kira itu nanti silahkan dibaca dalam slide saya secara lengkap, secara detail. Dan ada contohnya, silahkan nanti diperhatikan contohnya itu, kemudian dipakai untuk membuat latihan, membuat gugatan. Jadi demikian saya kira untuk mengisi perkuliahan dalam perkuliahan kali ini ya, dan tidak bisa lama-lama untuk video ini, dan sekian, terima kasih, sampai ketemu kuliah yang akan datang.